Assalamualaikum, apa kabar nih kalian semua? Nah, sini perkenalkan, saya Rea Nuri Arpasolongi dengan NIM 190311100042 dari Agroteknologi kelas B. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pertanian organik ini, dan saya melakukan tugas ini untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah SPBB. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah tahu nggak apa sih pertanian organik itu? Nah, di sini pengertiannya adalah pertanian organik merupakan cara budidaya dan pengusahaan pertanian dengan mengandalkan input dan sarana produksi bahan alami atau organik tanpa menggunakan bahan kimia sintesis, rekayasa genetik, serta input luar yang dapat menurunkan kualitas lahan. Jadi, pertanian organik ini murni menggunakan bahan-bahan organik tanpa campuran bahan-bahan kimia lainnya seperti pupuk kimia, pestisida yang menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara melakukan pertanian organik ini? Dalam melakukan pertanian organik ini, kita harus menghindari penggunaan bibit hasil rekayasa genetik. Nah, sekarang kan banyak terus dikembangkan bibit-bibit hasil rekayasa genetik yang sekarang tuh marak, kayak seperti semangka tanpa biji maupun yang lainnya, itu kan hasil rekayasa genetik tuh. Jadi itu sudah tidak termasuk dalam pertanian organik. Kalau masih termasuk pertanian organik, berarti kita tidak menggunakan bibit hasil rekayasa genetik. Lalu di sini menghindari penggunaan pestisida kimia sintesis. Jadi kalau kita melakukan menggunakan pestisida kimia sintesis, otomatis itu bukan pertanian organik ya, karena kita sudah memasukkan bahan kimia terhadap tanaman kita. Lalu di sini juga menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh dan pupuk kimia sintesis. Di sini pokoknya semua yang berbahan kimia itu berarti sudah tidak termasuk dalam pertanian organik. Oke, next. Nah, keuntungannya apa sih? Pasti orang-orang itu dalam melakukan pertanian organik memikirkan keuntungan dan kerugiannya. Nah, di sini keuntungannya kita dapat membagi dua dengan bidang kesehatan dan juga bidang lingkungan. Nah, dalam bidang kesehatan sendiri di sini itu menghasilkan makanan yang cukup, aman dan bergizi sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, jadi teman-teman pasti tahu kan kalau misalnya kita makan makanan yang sehat bergizi tanpa ada tambahan bahan kimia, otomatis tubuh kita pun akan menjadi sehat. Begitupun untuk masyarakat, sehingga manfaatnya pun kembali ke diri kita sendiri. Lalu di sini juga ada menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani, karena seperti tadi, terkadang saat kita menggunakan bahan-bahan kimia secara berlebih ataupun secara terus-menerus itu dapat merusak tubuh kita, entah itu saat kita menghirup bahan kimia ataupun tangan kita yang terluka karena lama-lama menggunakan bahan kimia seperti itu kan. Lalu di sini dalam bidang lingkungan kita dapat menjaga kualitas tanah, karena jika kita menggunakan bahan-bahan organik tentu saja unsur hara di dalam tanah juga akan terjaga, tidak seperti bahan kimia, karena bahan kimia akan mengurangi zat-zat ataupun unsur-unsur hara yang ada dalam tanah yang baik untuk tumbuh tanaman. Lalu juga menjaga kualitas air, sama seperti tanah tadi, karena saat air tercemar dengan bahan kimia otomatis juga akan diserap oleh tanaman, sehingga tanaman juga dapat tumbuh dengan bahan kimia, sehingga tumbuhan itu juga tidak akan baik gitu. Jadinya jika kita menggunakan yang organik dapat menjaga kualitas air. Lalu di sini juga ada menjaga kualitas udara. Dan yang terakhir yaitu mengurangi limbah pastinya. Oke, kita lanjut. Di sini kalau ada keuntungan otomatis ada hambatan juga dong. Karena kan sesuatu itu tidak akan berjalan dengan mulus. Nah, di sini hambatan yang pertama yaitu pupuk organik masih digunakan sebagai pupuk pelengkap dan tidak digunakan untuk sebagai pupuk utama, karena
dimana pupuk organik ini juga kurang diminati karena lamanya proses pembuatannya, terus hasilnya itu pun juga mungkin lama didapatkan oleh para petani ataupun dirasakan oleh petani untuk dalam nilai ekonominya gitu kan. Karena kalau organik kita juga harus sabar-sabar untuk membuat pupuk organik, tapi sekarang banyak sih pupuk organik itu dijual di luaran sana. Cuma memang hasil dari menggunakan pupuk kimia tentu dapat menghasilkan lebih cepat apa yang petani inginkan ketimbang dari pupuk organik, sehingga pupuk organik ini masih tidak menjadi salah satu pilihan utama para petani yang digunakan untuk memupuk tanaman-tanaman mereka, dan mereka masih memilih pupuk kimia sebagai pupuk utama mereka. Lalu di sini ada pengendalian hama secara biologis yang masih dipandang mahal dan kurang efektif. Nah, di situ juga karena pengendalian hama itu kan kebanyakan para petani itu menggunakan bahan kimia ya. Nah, saat kita menggunakan bahan kimia, kita melihatnya oh cepat tuh bahan kimia untuk mengusir para hama, mematikan para hama. Tapi di situ juga tidak sehat. Yang pertama tidak sehat bagi tanaman, kedua tidak sehat bagi tanah, tiga tidak sehat bagi air, empat tidak sehat bagi udara dan lain sebagainya, dan yang terpenting tidak sehat bagi masyarakat ataupun manusia yang mengonsumsi hasil pertanian tersebut. Karena kembali lagi kita menggunakan bahan kimia, sedangkan jika kita menggunakan bahan organik tentu akan menjaga semuanya termasuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga sini ada produk pertanian organik masih dipandang mahal. Kenapa dipandang mahal? Karena pertanian organik ini masih sedikit yang menggunakan pupuk ataupun pestisida organik, sehingga harga-harga organik pun mahal karena pupuk maupun pestisida maupun bahan kimia lainnya itu lebih murah dan lebih efektif digunakan oleh para petani ketimbang pupuk organik, karena pupuk organik pun harganya mahal lah apalah, sehingga mereka lebih terpikat dengan yang kimia-kimia, karena yang organik itu terkadang masih ditanyakan prosesnya karena lama dan sebagainya, sehingga organik pun itu akan menjadi mahal karena berkurangnya ataupun sedikitnya produk-produk organik karena sedikit pula yang menghasilkannya. Lalu sini ada kurangnya informasi tentang pertanian organik. Nah, tentu saja kan untuk para petani-petani milenial pasti sudah ada yang memahami tentang pertanian organik, akan tetapi untuk masyarakat petani yang masih di pelosok tentu saja masih ada beberapa yang berpikir bahwa kimia itu lebih cepat, lebih efisien, sehingga perlu kita sebagai para penyuluh pertanian untuk menginformasikan kepada para petani agar semua petani dapat memanfaatkan dan dapat menjual hasil pertanian organik. Oke, demikian hasil presentasi saya tentang pertanian organik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.